perkembangan Islam dimulai pada masa Rasulullah SAW, berlanjut pada masanya para khalifah, sampai tibalah di masa Daulah Islamiyah. Seiring perkembangan zaman, terciptalah peradaban dan kantong-kantong muslim yang bertebaran di seluruh penjuru dunia. Salah satunya di negara Kosovo. Walaupun sempat terjadi konflik di dalamnya, namun tidak melunturkan keyakinan masyarakat muslim terhadap agamanya. Lalu, bagaimana proses perkembangan Islam di negara Kosovo selanjutnya? Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum teman-teman. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puja dan puji syukur terhatur kepada Allah Sang Maha Ghafur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Sang Baginda Alam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya terang benderang. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sejarah Islam kontemporer di negara Kosovo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Tonton sampai akhir ya, dan semoga bermanfaat. Sebelum kita mengenal sejarah awal masuk Islam di negara Kosovo sampai kehidupan Muslim di negeri Kosovo saat ini, terlebih dahulu kita harus mengenal negara Kosovo itu. Jadi teman-teman, negara Kosovo ini baru saja merdeka pada tahun 2008, dan negara ini pernah menjadi sorotan berbagai negara karena kaya akan sumber daya dan juga konflik di dalamnya. Sebelum Kosovo menjadi sebuah negara, dulunya adalah provinsi yang merupakan bagian dari negara Serbia. Pada saat itu, sebagian etnis Albania Kosovo tidak menyetujui akan kebijakan-kebijakan pemerintah Serbia dan juga ingin mengganti dari provinsi menjadi sebuah republik. Namun, Serbia bersikeras ingin mempertahankan Kosovo berada di bawah kedaulatannya dan di satu sisi penduduk Kosovo yang tetap ingin memperjuangkan dalam mendapatkan kemerdekaannya. Karena kesungguhan penduduk Kosovo pada saat itu yang tidak gampang menyerah, ditambah bantuan dari beberapa negara untuk mendukung kemerdekaan Kosovo, sehingga negara dan akhirnya mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Februari tahun 2008 setelah melewati berbagai konflik sampai peperangan yang amat panjang. Demografi negara Kosovo. Negara ini terletak di semenanjung Balkan antara Albania dan juga Serbia. Menurut survei kantor statistik Kosovo pada tahun 2005 dikatakan bahwa setelah kemerdekaan Kosovo, penduduk yang menempati negara Kosovo ini 92% ini dari etnis Albania, dan 4% dari etnis Serbia, 2% dari etnis Bosnia, 1% dari etnis Turki, dan 1% lagi dari etnis Rum. Adapun jumlah penduduk di negara ini sekitar 1,9 juta jiwa. Ada pula yang mengatakan 2,2 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kosovo ini per tahunnya bisa mencapai 1,3%. Dalam perkembangannya, penduduk Kosovo ini mengalami 460 kali lipat dari 1921 hingga 2003. Nah, makanya negara ini pun mendapati peringkat terpadat ke-11 di Balkan dan ke-149 di dunia. Menurut buku Sejarah Islam Modern, bahwasannya jumlah penduduk Islam di negeri ini mengalami perkembangan yang relatif cepat. Jika dilihat dari data pada tahun 1990 bahwa jumlah
jumlah penduduk muslim di negeri ini sekitar 87,1%, dan pada tahun 2010 itu meningkat menjadi 91,7%, dan diperkirakan tahun 2030 nanti akan meningkat menjadi 93,5%. Nah, di negeri Kosovo ini bukan hanya perbedaan etnis, juga memiliki ragam dalam beragama, bukan menganut agama Islam saja, tapi ada Katolik dan juga Kristen Ortodoks. Nah, ini tuh sekitar 3% yang menganut agama Katolik dan Kristen Ortodoks gitu. Jadi mayoritasnya Muslim. Nah teman-teman, setelah kita mengenal negara Kosovo dan mengetahui demografi negara Kosovo, langsung saja saya akan membahas mengenai sejarah awal kedatangan Islam di negeri Kosovo ini. Nah, sebagian peneliti sejarah mengatakan bahwa datangnya Islam di Kosovo ini dibawa oleh orang Arab, misionaris Islam, dan murid sekte Baktash yang mengabarkan Islam sebelum adanya Ottoman. Ada juga sejarawan yang mengatakan bahwa tokoh Sufi yang bernama Sari Saltuk Baba dari Anatolia bersama sekelompok darwisnya melakukan perjalanan dan mengabarkan Islam ke wilayah Kosovo 1 abad sebelum adanya Ottoman. Adapun dinasti Utsmani ini sudah terlihat di Balkan pada tahun 1354 Masehi. Karena berkembang dan juga keberhasilan atas ekspansi wilayahnya, terciptalah peluang untuk penyebaran agama Islam. Namun, kebijakan para sultan dinasti Utsmani tidak ada paksaan dalam beragama, sehingga mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan agamanya, budayanya, dan juga etnisnya. Sehingga pada abad ke-17, perkembangan Islam di negeri Kosovo ini mencapai skala yang lebih besar karena atas kebijakan-kebijakan sultan para dinasti Utsmani ini dapat menarik perhatian masyarakatnya menerima Islam dengan kehendaknya sendiri. Nah teman-teman, di Kosovo ini pernah terjadi perang yang dinamakan Perang Kosovo. Perang ini tuh terjadi 2 kali. Perang yang pertama terjadi pada saat perlawanan pasukan Serbia dengan pasukan Utsmani, yang mana pasukan Utsmani ada di bawah pimpinan Sultan Muhammad I dan pasukan Serbia ada di bawah pimpinan Raja Lazar. Ini tuh terjadi pada tahun 791 Hijriah atau jika dimasehikan 1389 Masehi. Di peperangan tersebut berhasil dimenangkan oleh dinasti Utsmani, tetapi Sultan Muhammad I terbunuh. Peperangan kedua, Perang Kosovo yang kedua. Perang Kosovo yang kedua terjadi di tahun 852 Hijriah antara pasukan Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II dengan pasukan Hongaria, yang mana motif pasukan Hongaria melawan pasukan Utsmani karena balas dendam atas kekalahannya di Perang Varna. Islam dan perkembangan Islam di negeri Kosovo ini pasti banyak jejak-jejak peradaban yang ditinggalkan dan masih ada hingga sekarang. Nah, dari beberapa artikel yang saya baca, bahwa memang banyak sekali warisan Islam yang dibangun di negeri ini, namun karena terjadinya peperangan yang berlarut-larut menyebabkan penghancuran untuk bangunan-bangunan yang menjadi warisan Islam. Tapi masih ada kok yang sampai sekarang ada beberapa warisan Islam yang dijadikan sebagai monumen budaya gitu. Yang pertama ada Masjid Sinan Pasha. Masjid ini tuh didirikan pada masa Ottoman
sekitar tahun 1600, namun ada pula yang menyebutkan 1608, terletak di Prizren, Kosovo. Memiliki kubah yang besar dan memiliki menara yang menjulang tinggi ke atas. Lalu ada struktur kerucut dan timah. Nah, masjid ini tuh sudah beberapa kali mengalami renovasi. Yang kedua ada Masjid Sultan Mehmed Al-Fatih. Ini tuh terletak di Pristina, Kosovo, dan dibangun pada tahun 1446 Masehi oleh Gazi Mehmed Pasha pada era Ottoman. Nah, sejak di tahun 1990 dijadikan sebagai monumen budaya. Yang ketiga ada Masjid Karshi. Ini merupakan masjid tertua dan merupakan penanda awal kota tua. Ruang bawah tanah masjid ini dibangun oleh Sultan Bayezid I dan dilanjutkan oleh Sultan Murad II sebagai tanda kemenangan atas keberhasilannya di Perang Kosovo yang kedua. Nah, masjid ini tuh sudah beberapa kali Yang keempat yaitu minaret Masjid Arasta. Ini tuh awalnya merupakan sebuah masjid. Karena terjadinya peperangan, masjid ini juga dihancurkan gitu. Namun minaretnya terselamatkan dan tahun 1970 minaret ini dijadikan sebagai monumen budaya. Selanjutnya Hammam in Prizren. Ini tuh terletak di Prizren, Kosovo. Nah, didirikannya tuh pada abad ke-15 era Ottoman, dan ini juga sering disebut pemandian Turki. Memiliki bangunan yang terpisah antara laki-laki dan wanita sejak tahun 2000. Bangunan ini dijadikan sebagai tempat pertemuan untuk membahas tentang kebudayaan dan juga pendidikan. Selanjutnya ada pemakaman Sultan Murad I, yang mana ini tuh dibangun untuk menghormati Sultan Murad I yang terbunuh dalam Perang Kosovo yang pertama. Namun di tahun 1850 dipindahkan ke museum di Bursa, Turki. Jadi direnovasi kembali gitu. Tapi masih ada bangunannya sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada lembaga pendidikan. Ini didirikan oleh tokoh muslim yang memiliki peranan penting terhadap perkembangan Islam di Kosovo pada tahun 1992 oleh Dr. Recep Broji. Yang terakhir ada Madrasah Alauddin. Nah, di Madrasah Alauddin ini terdiri dari beberapa jenjang untuk sekolah dasar, terus menengah Islam, dan juga ada studi tinggi agama Islamnya. Seiring berjalannya waktu, banyak tokoh dan organisasi Islam yang memiliki peran untuk perkembangan Islam. Yang pertama ada Dewan Islam, didirikan tahun 1918. Adapun tokoh dari organisasi Dewan Islam ini, mufti tertingginya bernama Haji Mehmet Zeki Cinari, yang mana mufti yang beroperasi di Kosovo bertempat di Pristina, Prizren, dan Mitrovica. Mufti Kosovo ini mewakili Muslim di Kosovo untuk melakukan kontak dengan Muslim Albania yang bertempat di Tirana. Juga bertugas untuk bertanggung jawab atas gaya hidup keagamaan Muslim di sana. Dewan Islam Kosovo secara administratif masih independen, berada di bawah pengawasan pusat di Sarajevo. Yang kedua ada Kosovo Islamic Association atau dikenal dengan BIK atau BIK. Memiliki peran yang penting dalam perlawanan nasional terhadap rezim tirani Serbia. Dan pada saat ini organisasi ini sudah memiliki banyak departemen di dalamnya. Adapun tokoh dari organisasi ini yang pertama ada Recep Remji yang memimpin BIK pada tahun 1941 sampai 1945.
kedua ada Bajram Agani, yang ketiga ada Haji Mustafa F, yang keempat ada Haji Ismail Haki Ustaibo, yang kelima ada Haji Jetis Bajrami, yang keenam ada Dr. Recep Boja, yang ketujuh ada Tuan Naim Ternanya, yang mana Tuan Naim Ternanya ini mengepalai BK selama 2 periode. Yang ketiga ada Kosovo East Civil Society. Yang keempat ada Wahabi. Wahabi ini berasal dari Bosnia dan Herzegovina. Wahabi yang berada di Kosovo ini sangat signifikan. Kebanyakan dari Prizren, Renica, Peć, Mokra, Gora, dan yang lainnya. Mulai terlihat pada awal 20 tahun lalu pada abad pertama. Wahabi ini memiliki strategi untuk mempengaruhi para imam dan orang-orang terpercaya di Kosovo, serta penyebaran dan rekrutannya dengan memberikan uang bulanan kepada masyarakat di sana untuk bergabung dengan organisasi Wahabi ini. Adapun tokoh dari organisasi Wahabi ini ada Dr. Alia Mahmud Topis yang pernah menjadi pimpinan Wahabi di Sanjak. Juga ada tokoh Wahabi yang berasal dari Timur Tengah, yaitu Emrakis dan Dejurisik. Yang terakhir ada Islamic State. Nah, pada tahun 2012 orang-orang Kosovo yang bergabung dengan organisasi ini diperkirakan 31%. Tahun 2013 meningkat menjadi 54%. Tahun 2014 menurun jadi 8%, dan tahun 2015 menurun juga menjadi 7%. Nah, pemerintah Kosovo sudah memberikan kebijakan dengan mengeluarkan tindakan keras terhadap jaringan organisasi ini di Kosovo. Adapun organisasi ini mulai dipublikasikan oleh negara Irak. Para pemimpin organisasi tersebut pada tahun 2015 dan 2016. Kata-kata yang sering digunakan oleh orang-orang yang bergabung dengan organisasi ini terlihat di media sosialnya seperti Facebook, YouTube, Telegram. Kata-katanya yaitu panggilan untuk jihad, dukungan untuk pejuang asli Suriah, dukungan untuk serangan teroris, tauhid, togut, kafir, munafik, khalifah, muslim, Irak, Suriah, syahid, radikal. Adapun tokoh dari organisasi ini yang bertempat di Kosovo yakni Ladrim Muhaxheri atau dikenal dengan Abu Abdullah Al-Kosovo. Awalnya merupakan mantan karyawan KFOR dan NATO, namun menjadi ekstrim ketika pulang dari Suriah tahun 2012. Dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Muhaxheri sebagai teroris. Kehidupan muslim di Kosovo saat ini. Nah, keseharian umat muslim di Kosovo pada saat ini mereka sudah lebih baik dibanding sebelum kemerdekaan. Jadi sudah lebih aman. Terus walaupun berbeda agama saling bertoleransi. Jadi di Kosovo tuh ada komunitas atau organisasi dari masing-masing agama yang mana selalu mengadakan pertemuan rutin gitu. Nah, dari sanalah tercipta kedamaian, keharmonisan gitu. Adapun ketika melaksanakan ibadah sudah bebas gitu, mau ngelaksanain di masjid ataupun di rumah. Nah, masjidnya juga sering digunakan untuk beribadah, untuk sholat ataupun menuntut ilmu keagamaan gitu. Dan pendidikannya, Muslim di Kosovo sudah bisa mendapatkan pendidikan gitu dari berbagai jenjang dimulai SD sampai perguruan tinggi. Dan di Kosovo ini juga dari dulu sudah ada fakultas studi Islam dan jurusan agar mencetak generasi yang intelektual dan profesional gitu. Dari sekolah menengah Islam pun dan menengah atas sudah
banyak lulusannya yang melanjutkan studi ke universitas-universitas Islam di luar negeri Kosovo gitu. Serta masyarakat muslim Kosovo ini selalu terjadi pernikahan antar etnis. Setiap manusia dalam kehidupannya pasti memiliki sebuah masalah. Adapun problematika kehidupan muslim di Kosovo dalam bidang pendidikan, jadi sekitar 7 dari 100 orang TUS selalu mengalami buta huruf. Dalam masalah sosial, walaupun sering terjadi pernikahan antar etnis, karena antar etnis juga dapat mempengaruhi hubungan sosial masyarakat muslim di Kosovo, seperti muslim yang beretnis Rum menurut data historis selalu dianggap rendah gitu oleh orang-orang muslim maupun non-muslim dari etnis lain. Dalam masalah pekerjaan dan juga perekonomian, muslim di Kosovo antara laki-laki dan perempuan itu selalu ada perbedaan gitu. Jadi ruang bekerja untuk perempuan itu terbatas. Perempuan hanya bisa bekerja dalam bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan ini lebih besar dibanding laki-laki. Sekitar 77%, ini menurut data tahun 2006. Organisasi dari luar yang masuk ke Kosovo sehingga mengubah paradigma masyarakat muslim Kosovo, sebagian masyarakat muslim Kosovo terkait ajaran agama Islam. Jadi menyeru untuk jihad, dan sebagian masyarakat Kosovo ini ada yang memang sudah join dengan organisasi-organisasi dari luar tersebut. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kekeliruan, mohon diingatkan karena saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.